Ya, terima kasih bersama kami kembali di 811 Show pemirsa, dan kami masih memperbincangkan seputar overwork atau dampak kerja berlebihan. Langsung saja Dr. Daniel, rupanya sudah ada penelpon yang ingin bertanya lebih lanjut seputar topik kita. Ada Bapak Yung Wen dari Bandung. Selamat pagi, Pak. Halo. Ya, halo. Ya, selamat pagi Pak Yung Wen. Langsung ke pertanyaan. Selamat pagi, dokter. Jelang siang nih. Ya, Pak. Silakan. Saya Yung Wen dari Bandung nih, Pak. Baik. Jadi ada acara ini jadi menarik sekali nih. Saya pas ini Pak, pas ini dokter punya penyakit ini vertigo. Okay. Halo ya? Ya, lalu bagaimana Pak? Saya punya vertigo. Penyakit vertigo. Kadang-kadang kalau kurang tidur, kadang-kadang kalau kecapean, kadang-kadang kalau kesel suka ini stres. Memang ini kurang tidur paling fatal tuh kalau ini. Oke, jadi kalau begitu bagaimana cara mengatasinya barangkali ya? Baik. Baik, Pak Yung Wen, terima kasih atas penelponnya. Langsung saja ini Dr. Daniel, ini memang ada vertigo, pastinya ini gampang capek juga ya, gampang pusing barangkali juga. Betul, ya, Dok, vertigo itu kan sakit kepala yang berputar begitu. Biasanya memang kadang sering timbul pada kondisi tertentu yang mungkin misterius, ada pencetusnya begitu ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa dampak buruk dari kurangnya istirahat itu banyak, bermacam-macam. Jadi misalkan kita bekerja berlebihan tanpa istirahat yang cukup, tentunya terjadi mulai dari keletihan fisik, gangguan kognitif, gangguan kesehatan, tensi jadi naik, terasa juga ada suatu pressure, mungkin jadi malah susah tidur begitu ya di hari-hari berikutnya, lalu terasa lemas badannya, dan juga mulai terjadi penurunan fungsi-fungsi tubuh. Dan pada kondisi yang lama, bila dibiarkan begitu terus begitu ya, kita tidak ada perubahan, akhirnya tubuh kita mulai tidak dapat bekerja sama dengan baik dengan tubuh kita, ibaratnya begitu ya gambarannya. Jadi terjadi ketidakseimbangan di tubuh kita antara enzim-enzim, antara segala hal yang sifatnya itu antioksidan alami di tubuh kita dengan paparan yang dari luar tadi ya, termasuk kita kurang istirahat, konsumsi stimulan dan lain sebagainya, menghirup asap rokok, polusi dan lain sebagainya, itu adalah stres oksidatif yang timbul. Jadi kalau digambarkan dalam suatu timbangan stres oksidatif ini menggambarkan antara kurangnya antioksidan ya dibandingkan dengan paparan radikal bebas, dibandingkan dengan yang kita sebut radikal oksigen spesies atau kita sebut sebagai suatu dampak yang bisa menyebabkan kerusakan di tubuh kita. Nah, itu lebih banyak dibandingkan antinya, dibandingkan sesuatu yang bisa menetralkannya. Kalau begitu kita tentunya harus ada melakukan sesuatu supaya antibodi kita tentunya juga lebih kuat ini ya. Paling tidak kita bisa menjaga dari dampak buruk stres oksidatif itu, Dok. Caranya bagaimana? Nah, pertama memang kita perlu melatih fisik kita, tubuh kita dengan baik. Ya, jadi misalkan tadi kapasitas kita ditingkatkan. Artinya apa? Kita perlu olahraga yang teratur untuk meningkatkan stamina kita sedikit demi sedikit. Jadi tidak terus nanti tiba-tiba harus melawan atau menghadapi suatu pekerjaan yang berat dalam waktu yang singkat sehingga terjadi kita sampai ambruk tadi, sampai beberapa hari kita tidak istirahat dan lain sebagainya. Lalu kita harus utamakan juga istirahat tadi, karena istirahat tidur itu sangat penting. Regenerasi sel terjadi. Radikal bebas maupun stres oksidatif tadi diatasi oleh tubuh kita dengan dikeluarkannya antioksidan yang alami dari tubuh kita. Kita mungkin bisa sebut yang kita sering dengar ya, glutathione, superoxide dismutase, katalase, itu adalah hanya salah satu saja dari antioksidan yang dihasilkan oleh tubuh kita secara alami untuk mengatasi dari stres oksidatif yang timbul tadi. Nah, ditambah mungkin apabila tadi memang tidak seimbang, artinya paparan buruknya lebih banyak ya, kondisi fisik kita itu harus memerlukan asupan dari luar, dari nutrisi yang kita makan sehari-hari begitu. Oke, jadi memang ada beberapa cara tentunya yang bisa kita lakukan ya, Dok. Betul, Tadi dikatakan nutrisi seperti apa yang cocok bagi kita supaya kita tidak terkena dampak buruk dari stres oksidatif ini? Ya, nutrisi yang seimbang, ditambah kita perhatikan istilah yang disebut sebagai mikronutrien. Jadi kalau kita makan ada protein, lemak, karbohidrat itu kan sehari-hari ya dalam jumlah yang besar, maka kita juga perlu yang mikro, yang kecil begitu ya, mikronutrien. Seperti apa itu, Dok, mikronutrien? Yang mana ya antara lain misalkan vitamin, mineral, antioksidan. Nah, antioksidan itu yang sangat kita butuhkan untuk bisa menetralkan stres oksidatif atau reaktif oksigen spesies yang muncul baik dari sisa metabolisme tubuh kita sendiri yang tadi karena aktivitas yang besar sekali begitu ya.
maupun juga paparan dari luar. Misalkan sekarang banyak sekali kan asap kendaraan, asap rokok, polusi udara, lalu toksin yang mungkin dari makanan minuman yang kita asup sehari-hari, yang kita minum, yang kita makan, lalu bakar-bakaran, karsinogen, pestisida dan lain sebagainya, residunya yang mungkin masuk ke dalam tubuh kita, semuanya itu adalah sifatnya radikal bebas. Dan radikal bebas itu kita gambarkan sebagai suatu molekul yang apabila masuk ke tubuh kita dan bertemu dengan sel-sel tubuh kita, termasuk sel otak, sel segala macam ya, di tubuh kita itu dia sifatnya merusak. Dan setelah dia merusak satu sel, sel yang dirusak ini menjadi radikal bebas baru, dan seterusnya terjadi suatu reaksi rantai yang menyebabkan kerusakan secara sistemik di tubuh kita. Dan akhirnya secara aneh orang ini bisa mengalami penyakit-penyakit serius dan juga penyakit metabolik, bahkan kanker, bahkan penyakit jantung, bahkan Alzheimer, mungkin penyakit-penyakit yang degeneratif yang bisa muncul pada usia kita, biasanya usia tua, tetapi belakangan semakin muda yang mengalaminya. Nah, ini yang harus kita... Justru penyakit di usia muda justru semakin banyak yang masuk. Artinya penyakit yang biasanya kita alami di atas usia 60, kenapa di usia 50-an sudah dialami? Atau biasanya usia 80-an, ini usia 70 sudah dialami, begitu ya. Dan bahkan semakin muda begitu, penyakit jantung dulunya di atas usia 50, sekarang 30 usia 30-an sudah ada, Dok. Sudah terkena penyakit jantung. Nah, yang disalahkan memang kadang-kadang karena aktivitas, karena ini dan lain sebagainya. Tetapi juga tadi kita bisa melihat benang merahnya dari suatu ketidakseimbangan antara radikal bebas, baik yang dihasilkan tubuh kita sendiri maupun dari luar, dengan antioksidannya. Nah, karena itu kita perlu sumber antioksidan yang baik untuk membantu tubuh kita. Saya ingin tahu lebih banyak pastinya sumbernya di mana, tapi rupanya sudah ada penelpon nih, Dok. Kita sapa dulu ya. Halo, selamat pagi Pak Zainuddin. Halo. Belum ada. Halo. Oke, rupanya terputus ini, Dok, tapi tidak apa-apa. Kita break dulu saja sejenak ya. Kami akan kembali setelah pariwara yang berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Metro TV.